Percaya bahwa setan bisa merasuki tubuh manusia dan memiliki ajaran tentang bagaimana cara mengusirnya. Ironisnya, praktek pengusiran setan di zaman modern ini justru sering berakhir buruk bagi mereka yang diyakini kesurupan, yaitu kematian. Seorang perempuan Jepang bernama Ri Fukuda tewas setelah dipaksa minum air dalam jumlah banyak dalam sebuah ritual pengusiran setan. Kepolisian Jepang sudah menahan seorang pengusir setan berusia 81 tahun, adik perempuannya dan suami korban. Korban dikabarkan diikat dan dipaksa menelan banyak air dalam ritual pengusiran setan yang dilakukan suami dan dua perempuan tua. Eder Gusman tidak bermaksud untuk membunuh si anak, melainkan mengusir setan yang ada dalam tubuh anaknya. Ia juga mengaku menghajar istrinya yang bernama Carmen Nozalo hingga pingsan agar tidak menghalanginya. Dora Alicia Tejada Pleites, wanita berusia 26 tahun ini membunuh putrinya sendiri yang masih berusia 3 tahun melalui apa yang disebutnya pengusiran setan. Ia memaksa putrinya itu menelan bunga mawar. Kepada pihak rumah sakit yang menangani jenazah anaknya, Pleites berkata ia melakukannya karena suruhan Tuhan. Seorang pastor bernama Carlos Uriona ditahan bersama seorang saudara perempuannya, yaitu Adelaida Marca, atas tuduhan membunuh saudaranya sendiri dalam proses yang diakuinya sebagai ritual pengusiran setan dengan menenggelamkan korban di bak mandi. Leticia Lawson memaksa anak laki-lakinya bernama Jezai yang masih berusia 2 tahun untuk meminum minyak zaitun sebagai bagian dari ritual. Setiap agama percaya bahwa setan bisa merasuki tubuh manusia dan memiliki ajaran tentang bagaimana cara mengusirnya. Ironisnya, praktek pengusiran setan di zaman modern ini justru sering berakhir buruk bagi mereka yang diyakini kesurupan, yaitu kematian. Seorang perempuan Jepang bernama Ri Fukuda tewas setelah dipaksa minum air dalam jumlah banyak dalam sebuah ritual pengusiran setan. Kepolisian Jepang sudah menahan seorang pengusir setan berusia 81 tahun, adik perempuannya dan suami korban. Korban dikabarkan diikat dan dipaksa menelan banyak air dalam ritual pengusiran setan yang dilakukan suami dan dua perempuan tua. Eder Gusman tidak bermaksud untuk membunuh si anak, melainkan mengusir setan yang ada dalam tubuh anaknya. Ia juga mengaku menghajar istrinya yang bernama Carmen Nozalo hingga pingsan agar tidak menghalanginya. Dora Alicia Tejada Pleites, wanita berusia 26 tahun ini membunuh putrinya sendiri yang masih berusia 3 tahun melalui apa yang disebutnya pengusiran setan. Ia memaksa putrinya itu menelan bunga mawar. Kepada pihak rumah sakit yang menangani jenazah anaknya, Pleites berkata ia melakukannya karena suruhan Tuhan. Seorang pastor bernama Carlos Uriona ditahan bersama seorang saudara perempuannya, yaitu Adelaida Marca, atas tuduhan membunuh saudaranya sendiri dalam proses yang diakuinya sebagai ritual pengusiran setan dengan menenggelamkan korban di bak mandi. Leticia Lawson memaksa anak laki-lakinya bernama Jezai yang masih berusia 2 tahun untuk meminum minyak zaitun sebagai bagian dari ritual pengusiran setan. Dalam upaya pencekokannya itu, ia mencekik leher sang anak agar cairan yang masuk ke dalam tenggorokan si anak tidak dimuntahkan kembali. Namun akibatnya leher si anak malah patah. Leticia yakin bahwa tubuh anaknya itu dirasuki setan bernama Maruzon. Suster Cornici diikat tangannya di sebuah salib besar, dibungkam mulutnya menggunakan handuk, lalu dikurung dalam sebuah ruangan gelap tanpa diberi makan. Pada hari ketiga, ia dijumpai sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tim forensik mengatakan ia meninggal karena tidak bisa bernafas dan dehidrasi. Ritual maut itu dipimpin oleh Pastor Daniel Petre Corregiano. Menurutnya, setan telah mengambil alih tubuh Cornici dan harus diikat karena menolak minum air suci. Suster Cornici diikat tangannya di sebuah salib besar, dibungkam mulutnya menggunakan handuk, lalu dikurung dalam sebuah ruangan gelap tanpa diberi makan. Pada hari ketiga, ia dijumpai sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tim forensik mengatakan ia meninggal karena tidak bisa bernafas dan dehidrasi. Ritual maut itu dipimpin oleh Pastor Daniel Petre Corregiano. Menurutnya, setan telah mengambil alih tubuh Cornici dan harus diikat karena menolak minum air suci. Setiap
Setiap agama percaya bahwa setan bisa merasuki tubuh manusia dan memiliki ajaran tentang bagaimana cara mengusirnya. Ironisnya, praktek pengusiran setan di zaman modern ini justru sering berakhir buruk bagi mereka yang diyakini kesurupan, yaitu kematian. Seorang perempuan Jepang bernama Ri Fukuda tewas setelah dipaksa minum air dalam jumlah banyak dalam sebuah ritual pengusiran setan. Kepolisian Jepang sudah menahan seorang pengusir setan berusia 81 tahun, adik perempuannya dan suami korban. Korban dikabarkan diikat dan dipaksa menelan banyak air dalam ritual pengusiran setan yang dilakukan suami dan dua perempuan tua. Eder Gusman tidak bermaksud untuk membunuh si anak, melainkan mengusir setan yang ada dalam tubuh anaknya. Ia juga mengaku menghajar istrinya yang bernama Carmen Nozalo hingga pingsan agar tidak menghalanginya. Dora Alicia Tejada Pleites, wanita berusia 26 tahun ini membunuh putrinya sendiri yang masih berusia 3 tahun melalui apa yang disebutnya pengusiran setan. Ia memaksa putrinya itu menelan bunga mawar. Kepada pihak rumah sakit yang menangani jenazah anaknya, Pleites berkata ia melakukannya karena suruhan Tuhan. Seorang pastor bernama Carlos Uriona ditahan bersama seorang saudara perempuannya, yaitu Adelaida Marca, atas tuduhan membunuh saudaranya sendiri dalam proses yang diakuinya sebagai ritual pengusiran setan dengan menenggelamkan korban di bak mandi. Letitia Lawson memaksa anak laki-lakinya bernama Jezai yang masih berusia 2 tahun untuk meminum minyak zaitun sebagai bagian dari ritual pengusiran setan. Dalam upaya pencekokannya itu, ia mencekik leher sang anak agar cairan yang masuk ke dalam tenggorokan si anak tidak dimuntahkan kembali. Namun akibatnya leher si anak malah patah. Letitia yakin bahwa tubuh anaknya itu dirasuki setan bernama Maruzon. Suster Cornici diikat tangannya di sebuah salib besar, dibungkam mulutnya menggunakan handuk, lalu dikurung dalam sebuah ruangan gelap tanpa diberi makan. Pada hari ketiga, ia dijumpai sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tim forensik mengatakan ia meninggal karena tidak bisa bernafas dan dehidrasi. Ritual maut itu dipimpin oleh Pastor Daniel Petre Corregiano. Menurutnya, setan telah mengambil alih tubuh Cornici dan harus diikat karena percaya bahwa setan bisa merasuki tubuh manusia dan memiliki ajaran tentang bagaimana cara mengusirnya. Ironisnya, praktek pengusiran setan di zaman modern ini justru sering berakhir buruk bagi mereka yang diyakini kesurupan, yaitu kematian. Seorang perempuan Jepang bernama Ri Fukuda tewas setelah dipaksa minum air dalam jumlah banyak dalam sebuah ritual pengusiran setan. Kepolisian Jepang sudah menahan seorang pengusir setan berusia 81 tahun, adik perempuannya dan suami korban. Korban dikabarkan diikat dan dipaksa menelan banyak air dalam ritual pengusiran setan yang dilakukan suami dan dua perempuan tua. Eder Gusman tidak bermaksud untuk membunuh si anak, melainkan mengusir setan yang ada dalam tubuh anaknya. Ia juga mengaku menghajar istrinya yang bernama Carmen Nozalo hingga pingsan agar tidak menghalanginya. Dora Alicia Tejada Pleites, wanita berusia 26 tahun ini membunuh putrinya sendiri yang masih berusia 3 tahun melalui apa yang disebutnya pengusiran setan. Ia memaksa putrinya itu menelan bunga mawar. Kepada pihak rumah sakit yang menangani jenazah anaknya, Pleites berkata ia melakukannya karena suruhan Tuhan. Seorang pastor bernama Carlos Uriona ditahan bersama seorang saudara perempuannya, yaitu Adelaida Marca, atas tuduhan membunuh saudaranya sendiri dalam proses yang diakuinya sebagai ritual pengusiran setan dengan menenggelamkan korban di bak mandi. Letitia Lawson memaksa anak laki-lakinya bernama Jezai yang masih berusia 2 tahun untuk meminum minyak zaitun sebagai bagian dari ritual. Setiap agama percaya bahwa setan bisa merasuki tubuh manusia dan memiliki ajaran tentang bagaimana cara mengusirnya. Ironisnya, praktek pengusiran setan di zaman modern ini justru sering berakhir buruk bagi mereka yang diyakini kesurupan, yaitu kematian. Seorang perempuan Jepang bernama Ri Fukuda tewas setelah dipaksa minum air dalam jumlah banyak dalam sebuah ritual pengusiran setan. Kepolisian Jepang sudah menahan seorang pengusir setan berusia 81 tahun, adik perempuannya dan suami korban. Korban dikabarkan diikat dan dipaksa menelan banyak air dalam ritual pengusiran setan yang dilakukan suami dan dua perempuan tua.
Eder Gusman tidak bermaksud untuk membunuh si anak, melainkan mengusir setan yang ada dalam tubuh anaknya. Ia juga mengaku menghajar istrinya yang bernama Carmen Nozalo hingga pingsan agar tidak menghalanginya. Dora Alicia Tejada Pleites, wanita berusia 26 tahun ini membunuh putrinya sendiri yang masih berusia 3 tahun, melalui apa yang disebutnya pengusiran setan. Ia memaksa putrinya itu menelan bunga mawar kepada pihak rumah sakit yang menangani jenazah anaknya. Pleites berkata ia melakukannya karena suruhan Tuhan. Seorang pastor bernama Carlos Uriona ditahan bersama seorang saudara perempuannya, yaitu Adelaida Marca, atas tuduhan membunuh saudaranya sendiri dalam proses yang diakuinya sebagai ritual pengusiran setan dengan menenggelamkan korban di bak mandi. Leticia Lawson memaksa anak laki-lakinya bernama Jezai yang masih berusia 2 tahun untuk meminum minyak zaitun sebagai bagian dari ritual pengusiran setan. Dalam upaya pencekokannya itu, ia mencekik leher sang anak agar cairan yang masuk ke dalam tenggorokan si anak tidak dimuntahkan kembali. Namun akibatnya leher si anak malah patah. Leticia yakin bahwa tubuh anaknya itu dirasuki setan bernama Marzon. Suster Cornici diikat tangannya di sebuah salib besar, dibungkam mulutnya menggunakan handuk, lalu dikurung dalam sebuah ruangan gelap tanpa diberi makan. Pada hari ketiga, ia dijumpai sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tim forensik mengatakan ia meninggal karena tidak bisa bernafas dan dehidrasi. Ritual maut itu dipimpin oleh Pastor Daniel Petre Corregiano. Menurutnya, setan telah mengambil alih tubuh Cornici dan harus diikat karena menolak minum air suci. Suster Cornici diikat tangannya di sebuah salib besar, dibungkam mulutnya menggunakan handuk, lalu dikurung dalam sebuah ruangan gelap tanpa diberi makan. Pada hari ketiga, ia dijumpai sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tim forensik mengatakan ia meninggal karena tidak bisa bernafas dan dehidrasi. Ritual maut itu dipimpin oleh Pastor Daniel Petre Corregiano. Menurutnya, setan telah mengambil alih tubuh Cornici dan harus diikat karena menolak minum air suci. Setiap agama percaya bahwa setan bisa merasuki tubuh manusia dan memiliki ajaran tentang bagaimana cara mengusirnya. Ironisnya, praktek pengusiran setan di zaman modern ini justru sering berakhir buruk bagi mereka yang diyakini kesurupan, yaitu kematian. Seorang perempuan Jepang bernama Ri Fukuda tewas setelah dipaksa minum air dalam jumlah banyak dalam sebuah ritual pengusiran setan. Kepolisian Jepang sudah menahan seorang pengusir setan berusia 81 tahun, adik perempuannya dan suami korban. Korban dikabarkan diikat dan dipaksa menelan banyak air dalam ritual pengusiran setan yang dilakukan suami dan 2 perempuan tua. Eder Gusman tidak bermaksud untuk membunuh si anak, melainkan mengusir setan yang ada dalam tubuh anaknya. Ia juga mengaku menghajar istrinya yang bernama Carmen Nozalo hingga pingsan agar tidak menghalanginya. Dora Alicia Tejada Pleites, wanita berusia 26 tahun ini membunuh putrinya sendiri yang masih berusia 3 tahun, melalui apa yang disebutnya pengusiran setan. Ia memaksa putrinya itu menelan bunga mawar kepada pihak rumah sakit yang menangani jenazah anaknya. Pleites berkata ia melakukannya karena suruhan Tuhan. Seorang pastor bernama Carlos Uriona ditahan bersama seorang saudara perempuannya, yaitu Adelaida Marca, atas tuduhan membunuh saudaranya sendiri dalam proses yang diakuinya sebagai ritual pengusiran setan dengan menenggelamkan korban di bak mandi. Leticia Lawson memaksa anak laki-lakinya bernama Jezai yang masih berusia 2 tahun untuk meminum minyak zaitun sebagai bagian dari ritual pengusiran setan. Dalam upaya pencekokannya itu, ia mencekik leher sang anak agar cairan yang masuk ke dalam tenggorokan si anak tidak dimuntahkan kembali. Namun akibatnya leher si anak malah patah. Leticia yakin bahwa tubuh anaknya itu dirasuki setan bernama Marzon. Suster Cornici diikat tangannya di sebuah salib besar, dibungkam mulutnya menggunakan handuk, lalu dikurung dalam sebuah ruangan gelap tanpa diberi makan. Pada hari ketiga, ia dijumpai sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tim forensik mengatakan ia meninggal karena tidak bisa bernafas dan dehidrasi. Ritual maut itu dipimpin oleh Pastor Daniel Petre Corregiano. Menurutnya, setan telah mengambil alih tubuh Cornici dan harus diikat karena